Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan semua kebutuhan untuk kita, yang menciptakan diri kita mampu untuk bisa menikmati semua nikmat yang Allah telah berikan pada diri kita. Monggo mari kita gunakan nikmat itu untuk bersama-sama kita syukuri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan atas semua nikmat yang Allah telah berikan pada diri kita. Mudah-mudahan dengan amal ibadah itu juga Allah menerima semua amal ibadah kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memenuhi amanah dari panitia pagi hari ini saya mengajak diri kita untuk bermuhasabah tentang bagaimana sholat kita. Jadi kalau di dalam agama kita sholat merupakan salah satu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman hadamaha faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Agama buat seseorang juga sekaligus tiang dari agama suatu umat. Jika sholatnya ditegakkan, insya Allah keislaman seseorang akan tegak. Jika sholat juga ditegakkan di tengah suatu umat masyarakat, maka keislaman umat dan masyarakat itu pun juga akan tegak. Dengan sholat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak faidah, begitu banyak keutamaan. Salah satunya adalah bahwa dengan sholat itu Allah berjanji akan menolong semua permasalahan kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 153 yang bunyinya hampir sama. Kalau Al-Baqarah 45 Allah berfirman wasta'inu bis-sabri wassalah. Kalau di ayat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat itu sebagai penolongmu. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tapi nyuwun sewu, masih sering kita merasa bahwa kok masalah kita nggak selesai-selesai. Doa kita nggak diijabah atau belum diijabah. Nyuwun sewu, utang kita juga nggak selesai-selesai. Semua cobaan atau ya mungkin cobaan atau masalah terus-menerus berdatangan. Padahal saya merasa sudah sholat dengan baik. Tapi nyuwun sewu, monggo kita introspeksi. Apa betul sholat kita sudah ikhlas? Padahal seringkali ketika kita sedang bekerja tiba-tiba ada adzan, lah kok sudah adzan. Nyuwun sewu, ketika kita sholat berjamaah ada imam yang bacaannya panjang sedikit, nyuwun sewu, kira-kira kita batin apa mboten Bapak Ibu? Batin lah, kok dawa sih, kok dawa penting. Padahal mestinya bersyukur karena Sayyidina Ali itu pernah menyampaikan bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian satu huruf di dalam Al-Quran itu dibaca ketika sholat, maka dilipat gandakan keutamanya, pahalanya itu 100 kali. Satu huruf itu 100 kali kelipat dibandingkan dengan kita baca di luar sholat. Padahal di bulan Ramadan kita tahu keutamanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Artinya sebetulnya kalau ada yang bacaan imamnya agak panjang, mestinya bersyukur, ya Allah saya sedang menabung amalan yang banyak di bulan Ramadan tahun ini. Tapi itu salah satu gambaran bahwa ternyata sholat kita itu belum tentu benar. Padahal Allah berjanji akan menolong kita.
Nah, sholat yang seperti apakah yang insya Allah akan menurunkan, menjemput bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Nyun sewu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Beliau menceritakan pada saat zaman itu ada seorang saudagar dari Madinah yang sedang berdagang ke Syam. Kemudian dari Syam beliau membawa dagangan pulang ke Madinah untuk dipasarkan nanti di Madinah. Di tengah jalan qadarullah kemudian dirampok. Semua hartanya diambil oleh perampok itu. Kemudian perampok itu menguruskan pedang kepada si pedagang tadi. Pedagang berkata, "Kalau engkau menginginkan hartaku, silahkan ambil hartaku, tapi jangan diriku, dengan jiwaku." Maka kemudian perampok itu mengatakan, "Kalau hartamu sudah jadi milikku, sekarang saya menginginkan dirimu." Artinya mau dibunuh pedagang ini. Kemudian pedagang ini berkata, "Kalau engkau ingin membunuh saya serahkan, tetapi izinkan saya untuk sholat 2 rakaat." Maka sahabat ini, orang Madinah ini kemudian sholat 2 rakaat dengan khusyuk, kemudian berdoa. Ketika selesai doa, tiba-tiba ada seseorang penunggang kuda berwarna abu-abu, bajunya hijau, kemudian perampok tadi ditendang dan akhirnya dibunuh. Maka kemudian sahabat tadi bertanya, "Siapakah engkau yang telah menolong saya?" Maka orang yang bergoda tadi mengatakan, "Saya adalah malaikat yang ada di langit 3 yang diperintahkan oleh Allah untuk menolongmu karena doa-doamu." Ini hadis insya Allah mendekati sahih. Artinya apa? Bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang apabila kita memang bersungguh-sungguh di dalam sholatnya. Jadi nyun sewu, kalau kita mau memperbaiki diri kita dalam kehidupan dunia maupun akhirat kita, maka coba kita perbaiki sholat kita. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita perbaiki Bapak dan Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita sholat, maka sebaiknya kita ilmui sholat itu, kaifiyah sholat dan tata cara sholat dengan sebaik-baiknya. Termasuk nyun sewu, salah satu syarat dari khusyuknya seseorang yang sholat adalah faham terhadap apa yang dia baca. Ketika seseorang nggak faham dengan apa bacaan sholat, kayaknya susah untuk bisa khusyuk. Ketika membaca Al-Fatihah, ketika sujud, ketika ruku, tidak faham dengan apa yang kita baca, kayaknya susah sekali untuk bisa khusyuk. Jadi kadang kita masih mengandalkan pelajaran fikih sholat kita ketika masih SD, ketika masih SMP. Jadi monggo kita kembali lagi buka kaifiyah sholat dan kita pahami. Termasuk dalam sholat itu nyun sewu harus menghadirkan hati, khusyuk, yakin bahwa anta abdallahu fa innaha yaraka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nyun sewu, anta abdallahu fa ka'annahu yaraka fa illam takun tarahu fa innaka taraka. Ketika kita beribadah, maka yakin bahwa ibadah kita itu sedang dilihat oleh Allah. Kalau kita nggak bisa melihat pasti dan pasti kita nggak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa ibadah kita pun itu sedang dilihat oleh Allah. Jadi yakin bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan itu pasti akan dilihat oleh Allah, dan insya Allah jika caranya benar, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat surat Toha ayat 132 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk bersolat, untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar-sabarlah di dalam sholat.
Artinya kalau sholat jangan terburu-buru. Ketika sedang sholat, lakukan sholat dengan khusyuk. La nas'aluka rizqan. Jangan kalian bertanya rezeki kalian. Artinya Allah akan menjamin rezeki kita. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Nahnu narzukuk. Allah berkata, kami yang akan menanggung rezeki-rezeki kalian. Kami yang akan menanggung semua kebutuhan kalian. Wal aqibatu littaqwa, itu akibat atau ganjaran atau balasan karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyuwun sewu, begitu banyak fadilah di dalam sholat, tetapi kadang kita tidak menyadarinya. Karena kita kadang hanya karena rutinitas saja. Jadi monggo kita perbaiki sholat kita, minimal coba kita kembali lagi, baca lagi, mendengarkan lagi dengan sungguh-sungguh bagaimana tata cara sholat, bagaimana cara kita bisa sholat dengan tumak ninah, bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin itu, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Karena tadi di dalam surat At-Toha 132 Allah menjamin bahwa kita akan dijamin rezeki kita ketika sholat kita lakukan dengan cara yang insya Allah baik. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan semangat motivasi buat kita untuk memperbaiki sholat-sholat kita. Karena insya Allah pasti menjamin rezeki kita. Allah pasti akan menuntun kita. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan tahun ini kita diberikan hidayah oleh Allah, kekuatan oleh Allah untuk bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya dalam langkah untuk memperbaiki sholat-sholat kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesehatan buat kita, kesehatan jasmani, rohani di dalam Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah pada diri kita untuk bisa belajar agama dan memperbaiki sholat-sholat kita. Dan tidak lupa juga nyuwun sewu, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dompet kita, Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.